City. Salah. Oh, wow! That is beyond special. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik Top 11. Di video kali ini, kita akan bahas bagaimana cara saya mengatur strategi melawan tim Unfuckinable di pertandingan asosiasi, yang menggunakan formasi 4-1-2-2-1. Di laga ini juga dihadiri kedua manajer. Lalu bagaimana cara saya mengatur strategi, dan apakah strategi ini bisa berjalan? Let's go, kita bahas sama-sama. Di pertandingan ini saya menggunakan formasi 4-3-2-1, atau lebih tepatnya 2-2-3-2-1, karena posisi back sayap saya lebih maju atau berposisi sebagai wingback. Dan tim lawan menggunakan formasi 4-1-2-2-1, dengan dua attacking midfielder. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengatur mentalitas pemain. Untuk DC saya instruksikan untuk lebih bertahan, karena mutu DC saya lebih rendah dibanding mutu ST lawan. Untuk back sayap saya biarkan kosong, karena tim lawan tidak menggunakan AML dan AMR. Walaupun tim lawan tidak menggunakan winger, back sayap ini tidak saya instruksikan untuk lebih menyerang. Karena formasi 4-1-2-2-1 ini, dua AMC lawan akan sering bergerak melebar mengisi kekosongan winger. Untuk MC saya instruksikan untuk lebih bertahan. Karena formasi saya tidak menggunakan DMC, dan di tim lawan menggunakan AMC. Untuk ML, MR, dan AMC, saya biarkan kosong sebagai penyeimbang ketika tim dalam fase bertahan atau dalam fase menyerang. Untuk penyerang, di sini saya tidak menggunakan striker, karena di lini pertahanan lawan, dua DC ini mempunyai gaya main dan mutunya juga lebih tinggi dibanding DL dan DR, sehingga saya memutuskan untuk menyerang sisi kanan lawan. Di mana bek kanan lawan ini, mempunyai mutu paling rendah dibanding bek yang lain. Taktik yang saya gunakan adalah mental tim gigih bertahan. Walaupun kedua tim mutunya seimbang, tapi penyerang lawan mempunyai mutu yang tinggi, yaitu bintang 8, lebih tinggi dari pemain saya yang rata-rata berada di bintang 6 dan bintang 7. Fokus umpan sayap kiri, karena saya menargetkan sisi kanan lawan, dan menyerang lewat kiri. Gaya mengumpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga 1-1, dan jebakan offside mati. Untuk taktik ini adalah taktik awal, kita bisa mengganti taktik ini sesuai dengan kondisi di pertandingan. Misalnya tim kita banyak melakukan pelanggaran di awal pertandingan, dan mendapatkan kartu, kita bisa mengubah gaya tackle dari normal ke mudah, untuk menghindari kartu merah. Sekarang kita akan analisa pertandingannya, dan kita lihat apakah strategi ini bisa berjalan. Di menit ke-7 berawal dari lemparan ke dalam Asnawi di sisi kiri, Mitoma berhasil melepaskan umpan panjang ke Totti dan mampu dikonversikannya menjadi gol, skor 1-0. Sampai di menit ke-10, fokus umpan sayap kiri sepertinya berjalan sukses, dilihat dari gol yang berawal dari sisi kiri. Di menit ke-11, serangan Unfuckinable dari tengah melalui umpan pendek, berhasil menembus rapatnya lini pertahanan tim Ruang Taktik, skor 1-1.
Jika kita analisa gol dari Unfuckinable, sebenarnya man-to-man marking atau gaya penjagaan jaga satu-satu sudah terlihat bagus. Tapi lini depan lawan tampil lebih bagus, dan berhasil melewati penjagaan bek tim ruang taktik. Sampai menit ke-16, sepertinya instruksi yang saya terapkan dengan memfokuskan umpan lewat sisi kiri, bisa dieksekusi dengan baik oleh pemain. Dan tim Unfuckinable sepertinya menargetkan lini tengah sebagai fokus serangan, dilihat dari beberapa momen yang terjadi di pertandingan, dan mungkin ini juga merupakan strategi lawan, karena lawan menyadari di formasi saya tidak menggunakan DMC, dan hanya menggunakan 1 MC. Di menit 38, saya menyadari kalau tim lawan menggunakan mental tim menyerang, atau dalam istilah sepak bola disebut garis pertahanan tinggi, yang terlihat dari posisi bek lawan yang maju melewati garis tengah lapangan ketika fase menyerang. Dan hal ini kembali terlihat di menit 43. Merespon hal tersebut, saya merubah taktik menyerang saya yang semula serangan balik mati menjadi serangan balik nyala. Karena jika kita baca deskripsi dari mental tim, semakin banyak mentalitas serangan akan membuat banyak peluang serangan, tetapi itu akan membuatmu menjadi sasaran serangan balik lawan. Itu sebabnya di babak pertama sampai menit ke-55 ini, tim lawan lebih banyak melakukan inisiasi serangan, karena menggunakan mental tim menyerang, ditambah lagi dengan tim saya yang main bertahan. Dan di menit 55 ini juga, saya merubah taktik bertahan gaya tackle normal menjadi keras, karena sampai menit ini, tim saya belum sekalipun melakukan pelanggaran, ditambah lagi dengan menggunakan tackle keras, bisa menghentikan permainan lawan meskipun beresiko melakukan banyak pelanggaran dan mendapat kartu. Sampai menit 72, tim saya masih kesulitan keluar dari tekanan lawan meskipun ada momen serangan balik di menit 65 tadi. Merespon hal ini, saya kembali merubah taktik bertahan saya dari gaya tekanan rendah menjadi tinggi, dan gaya penjagaan jaga satu-satu menjadi jaga daerah tertentu. Dan beberapa perubahan taktik yang saya terapkan bisa dibilang berhasil, dengan terciptanya gol di menit 80 yang dicetak oleh Mohamed Salah. Dan gol di menit 85 yang dicetak oleh Totti. Unggul 2 gol saya melakukan pergantian pemain untuk mendapatkan booster hijau. Tapi pergantian pemain ini, bisa dibilang pergantian yang buruk, karena setelah pergantian pemain, tim saya kebobolan di menit 88.
dan gol tadi adalah gol terakhir di pertandingan ini, dengan skor akhir 3-2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini, agar channel ini bisa berkembang.